Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kelayakan proyek. Sebelum kita ke materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Hana Amalia Yakub dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Cukup ya perkenalannya. Nah, kita lanjut ke materinya. Kita akan mengevaluasi kelayakan proyek. Nah, perhatikan tabel ini. Nah, ini tuh merupakan tabel rencana cash flow pembangunan PLTN Pongkor. Nah, bisa dilihat dari tahun ke 0 sampai 20 dan ini cash flow-nya. Cash flow. Nah, di sini juga diketahui bahwa biaya pembangunan itu kurang lebih 106 miliar dengan suku bunganya itu 15% dan investasi awalnya itu adalah 0. Lalu apakah proyek ini layak secara finansial atau tidak? Nah, kita bahas tujuan dari evaluasi kelayakan proyek terlebih dahulu. Tujuannya apa sih kita melakukan evaluasi kelayakan proyek? Nah, tujuannya yaitu untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha atau suatu proyek. Jadi, jika kita akan membangun suatu proyek atau apapun, itu tuh kita menilai terlebih dahulu. Nah, itu apakah akan memberi keuntungan atau kerugian pada pembangunan proyek itu. Nah, di sini tujuan dari evaluasi kelayakan proyek. Lalu, untuk mengevaluasi kelayakan proyek itu berbagai macam metodenya. Namun, yang akan dibahas pada video ini yaitu metode payback period atau PP dan net present value atau NPV. Nah, tadi kan tabelnya seperti ini dari tahun dan cash flow. Lalu kita akan mencari dengan metode payback period. Nah, payback period ini adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menutup kembali original cash outlay menurut Jarwanto 2003. Nah, dalam penelitian ini hanya metode simple payback period, yaitu perhitungan payback period tanpa menghitung diskonto faktor. Nah, kita bisa lihat di Microsoft Excel. Nah, saya sudah buat terlebih dahulu. Ini ada tahun cash flow. Ini mirip seperti yang tadi ya. Nah, lalu yang dibutuhkan itu ada cash flow kumulatif. Jadi cash flow kumulatif itu perolehan dari ini, yang pertama itu tetap ya. Nah, yang kedua ini berasal dari ini yang awal tahun 0 ditambah dijumlahkan dengan tahun yang ke-1. Jadi diperoleh kayak gini. Kita ulang ya. Jangan lupa dikasih sama dengan tahun ke-0 ditambah dengan tahun ke-1. Nah, ini diteruskan sampai perolehan terakhir ini. Nah, tujuan dari ini tuh untuk mengetahui mana sih batas dari waktu yang akan ditentukan. Maksudnya itu ini kan ada minus dan ini ada positif. Jadi batas waktu atau PP-nya itu antara 4 dan 5. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus mencari PP. N plus A min B dibagi C min B dikali 1 tahun. Nah, N itu apa? N itu tahun dari yang awal dari perbatasan itu. Kan ini yang minus. Ini 4. Maaf. Lalu A itu berasal dari investasi awal. Tadi kan sudah sempat di awal itu investasi awalnya itu 0. Lalu yang B itu berasal dari cash flow kumulatif N. Nah, ini kumulatif N berarti yang tahun keempat. Lalu C ini berasal dari cash flow kumulatif N plus 1.
Nah, cash flow kumulatif N+1 itu sama dengan ini, yang ke tahun kelima ini. Lalu selanjutnya B itu tadi ya, berasal dari cash flow kumulatif N. Nah, ini dihitung ditemukan segini, 4,87 tahun atau 4 tahun 10 bulan. Nah, karena rentang waktu 4 tahun 10 bulan itu berada di antara 4 dan 5, maka dapat disimpulkan bahwa PP atau waktu ini tuh layak. Nah, lalu selanjutnya ada metode net present value. Nah, metode NPV ini pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi atau kondisi present. Sartono tahun 2010. Nah, ada kriterianya. Jika nilai NPV itu lebih dari 0, maka proyek tersebut bisa dikatakan layak atau menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai NPV kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak atau tidak menguntungkan. Sama seperti yang tadi, ada tahun dan cash flow. Nah, kita menggunakan, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa DF-nya itu 15%. Nah, ini tuh berasal dari 1 dibagi 1 ditambah 15%, yaitu hasilnya maka 1,15 pangkat T, dimana T-nya itu adalah tahun, maka T-nya adalah 0. Jangan lupa depannya dikasih sama dengan, maka hasilnya adalah 1. Nah, dikalikan 1 maka hasilnya sama. Untuk cara yang kedua juga sama, tinggal diganti T-nya saja untuk sampai T20, maka dihasilkan NPV seperti ini, bisa dilihat pada Microsoft Excel-nya. Nah, hasilnya itu 111 miliar dan seterusnya. Karena NPV ini lebih dari 0, berarti kan positif. Nah, bisa dikatakan ini ya, bisa dilihat di PPT-nya. Karena nilai dari NPV itu lebih dari 0, maka proyek ini layak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan proyek tersebut layak secara finansial. Ini ya. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.